Ini 5:2, sama. Dia langsung jadi 14 gram. Ini jika sama. Ini berarti hukumnya Lavoisier, ya, itu jika sama. Nah, jika beda, maka kita nggak boleh langsung dijumlah. Oh, berarti aset yang terbentuk 58. Bukan, berarti kita masuk hukumnya Proust. Makanya pertama kali dalam hukum dasar Lavoisier atau Proust atau Dalton, adik-adik harus tahu. Halo adik-adik, selamat datang di channel Bejikos. Pada video kali ini, Koben akan membahas latihan soal ya mengenai hukum-hukum dasar kimia ya. Ada 5 hukum dasar. Nah, di sini kita khusus latihan soalnya. Nanti adik-adik pembahasannya ya. Nanti soalnya bisa di-download di deskripsi di bawah ya, bentuk file PDF. Nah, di sini adik-adik kalau adik-adik sudah download soal ya, sudah siap. Nah, itu di soalnya ada keterangan ya. Jika ada unsur A sebanyak 10 gram direaksikan dengan unsur Z sebanyak 3,2 gram menghasilkan senyawa aset ya. Lalu dia bicara ternyata sisa A, unsur A sebanyak 2 gram. Jadi ada sisa. Jadi kalau ada keterangan seperti ini, ada sisa, itu berarti MBS saja, ditulis keterangan MBS. M ini mula-mula, B itu bereaksi, S itu adalah kata sisanya ya. Jadi mula-mula 10 gram dan 3,2 gram, yang bereaksinya nggak tahu kita. Tapi yang tahu A sisa 2 gram. Untuk apa ini? Nah, dalam hukum dasar itu ada hukum dasar untuk massa ya. Ada Lavoisier, Proust, sama Dalton. Nah, kalau Dalton kan untuk membandingkan beberapa senyawa. Ini nggak mungkin Dalton nih. Ini Lavoisier atau Proust. Nah, kalau ada kata MBS, kalau adik-adik sudah lihat video penjelasan, ini pasti hukumnya Proust. Untuk hukum dasar mengenai massa, adik-adik harus tahu perbandingan massanya dulu kan gitu kan. Nah, di sini senyawanya aset. Ini senyawa yang unsurnya itu dimisalkan ya, jadi nggak jelas. Jadi otomatis kita nggak mungkin bisa pakai perbandingan AR. Untuk mencari perbandingan massa, umumnya kan menggunakan perbandingan AR unsur, nomor atom relatif unsur. Itu kalau unsurnya jelas. Kalau enggak, kita bisa menggunakan perbandingan massa pada saat dia bereaksi, yang bereaksinya ya, itu kan juga sudah ada di video penjelasan. Nah, yang bereaksi ini berapa gram kita akan cari dulu. Jadi gini, hukum dasar massa yang paling penting adik-adik harus tahu perbandingan massanya dulu. Itu harus dicari dulu. Kalau belum ada harus dicari dulu, maksudnya gitu ya. Nah, sekarang kita mulai, kita mencari perbandingan massanya dulu ya, sebelum masuk ke kalimat kedua. Jadi kalau adik-adik kerja soal itu, kalimat pertama kita selesaikan dulu, kita telaah dulu ini maksudnya apa gitu ya. Nah, jika sisa 2 gram, mula-mula 10 gram, jadi yang bereaksi berapa gram? Ya 8 gram. Jadi istilahnya bereaksi itu ya, jadi kalau udah direaksikan tuh 8 gram ini bereaksi. Jadi dia istilahnya hilang ya, sisa 2 gram karena dia bereaksi. Jika ini sisa, otomatis unsur yang satunya pasti habis. Jadi dia tepat bereaksi, yang unsur satunya itu habis. Ya, jadi yang sisa ini. Jadi kalau bereaksi dua unsur ini, oh ternyata ini 8 gram, sisa 2 gram, berarti yang unsur satunya itu sudah nggak ada sisanya, gitu istilahnya gitu. Jika ini habis, otomatis ini 3,2 gram yang bereaksi, ya kan? Dia bereaksi semuanya. Nah, kalau ditanya perbandingan massa A dan Z adalah perbandingan massa A banding Z adalah ini 8 dibanding 3,2. Mungkin kalau ada mau dibuat bagus tanpa desimal ini kita bagi 0,4 atau mungkin adik-adik kali 10 dulu ya. Jadi dikali 10 dulu supaya desimalnya hilang dulu, atau adik-adik langsung bagi 0,4 juga bisa. Nah ya, ini kita bagi 8 dulu aja pelan-pelan ya, atau bagi 16 langsung boleh nih. Bagi 16 nih bisa. Jadi 5 banding 2. Jadi perbandingan massa A dan Z dalam maksud soal ini dengan 10 gram dan 3,2 gram yang direaksikan dan sisa 2 gram itu 5 banding 2 ya gitu ya. Oh, berarti perbandingan massa itu bisa lewat yang bereaksi selain AR gitu ya. Nah, sekarang kita masuk kalimat kedua ya. Jika A dan Z yang direaksikan mula-mulanya itu 42 gram dan 16 gram yang direaksikan ya. Jadi yang direaksikan tuh belum tentu dia yang bereaksi ya, maksudnya itu masih mula-mula, dalam kimia seperti itu. Nanti kita lihat dulu apakah ini bereaksi semua, maksudnya tepat habis apa tidak, maksudnya gitu masanya ini. Nah, makanya
kita butuh perbandingan masanya. Nah, ini kan yang direaksikan sekarang 42 gram dan 16 gram. Nah, A dan Z membentuk senyawa aset. Ini kan sama ya, senyawa aset. Nah, dari kalimat pertama kita akan mendapat jika A dan Z direaksikan membentuk aset, perbandingannya 5:2. Otomatis dengan senyawanya kan sama ya. Berarti perbandingannya juga ini harus 5:2. Gitu maksudnya. Tapi kalau ini beda senyawa, misalnya nih aset 2, asetnya ada 2, itu beda, bukan 5:2. Itu nanti masuk ke hukumnya yang Dalton yang menjadi beberapa senyawa. Nah, sekarang kita lihat dulu ini berapa banding berapa nih? 42:16. Kita bagi berapa nih? Bagi 4 ya nih. Kalau bagi 4 nih 4. Ini bagi 4 enggak bisa sih. Bagi 2 ya, nih 21, nih 8. Enggak cocok ya. Perbandingannya nggak sama. Maksudnya kok, jika perbandingannya sama, yang direaksikan nih gramnya sama dengan 5:2, berarti kita masuk ke hukumnya Lavoisier. Maksudnya berarti bisa langsung dijumlah. Contoh gampangannya gini aja ya. Ini 10 gram, ini 4 gram. Nah, 10 gram sama misal ya, ini misal. Nah, ini 4 gram. Nah, kalau kita bandingkan ini 5:2 sama. Berarti berapakah senyawa aset yang terbentuk? Kita langsung tambahkan. Dia langsung jadi 14 gram. Ini jika sama. Ini berarti hukumnya Lavoisier. Ya, itu jika sama. Nah, jika beda, maka kita nggak boleh langsung dijumlah. Oh, berarti aset yang terbentuk 58. Bukan, nggak boleh. Loh, terus di MBS. Berarti kita masuk hukumnya Proust. Gitu ya maksudnya ya. Jadi, kalau adik-adik massa yang direaksikan sama dengan perbandingan massanya, berarti adik-adik boleh langsung jumlah itu. Itu hukumnya Lavoisier. Makanya pertama kali dalam hukum dasar Lavoisier atau Proust atau Dalton, adik-adik harus tahu perbandingan massanya dulu. Itu yang paling penting intinya. Nah, sekarang kita lihat kalau di MBS ya, bedanya sama kalimat pertama kan udah tahu sisanya. Berarti ini habis. Nah, ini kan belum tahu mana yang sisa. Nah, yang sisa kalau adik-adik udah lihat video sebelumnya, ini cari mana yang lebih kecil dengan cara 42 dibagi 5, kotak bawah aja ya, sama 16/2. Nah, ini kalau dibagi 5 ini 8 lebih lah ya, ya kan? 40/5 kan 8, ini 8 lebih, 8,4 sini. Nah, kalau ini 16/2 ini 8. Kalau kita lihat kecilan mana antara 8,4 dan 8, ternyata lebih kecil yang 8. Maksudnya loh, kalau ini lebih kecil, ini berarti habis. Jadi kalau mau tahu mana yang lebih kecil, mana yang habis, kita lihat dulu dibagi sama pembandingnya ya. Massa yang direaksikan, nanti kecil yang mana, itu yang habis dulu. Maksudnya jika ini habis, berarti yang bereaksi ya sama dengan mula-mulanya. Mula-mula 16 gram, supaya habis, ya yang bereaksi juga harus 16 gram, nanti habis. Nah, jika ini 16 gram, ini berapa gram? Nah, kita pakai perbandingan massanya. Jadi ini kan 5:2. 2 itu sebanyak 16 gram. 5 itu berapa? Nah, gini. 5/2 dikali 16. Atau yang ditanya dibagi yang diketahui, dikali yang diketahui. Teori rumusnya gitu sih. Atau koko di video penjelasan, bentuk L terbalik. Jadi gini. Nah, jadi ini yang jadi fraksi pembatasnya lah ya istilahnya. Dia yang habis soalnya. Jadi kalau mau nyari ini berapa? Ya 5/2 kali 16. Kalau misalkan yang habis 42, 2/5 kali 42, itu sudah ada di video penjelasan ya. Berarti ini hasilnya adalah ini coret 8 kali 5 40 gram. Ya. 42 kurangi 40 ini 2 gram. Oh, berarti ini sisa 2 gram. Nah, yang terbentuk berapa gram? Ini. Kita lihat yang bereaksi. Ini tambahkan 40 tambah 16 berapa nih? 56 gram. Jadi jika aset ini 42 dan 16, maka keterangan kita terbentuk atau menghasilkan senyawa aset 56 gram, sisa unsur A ya sebanyak 2 gram. Lalu set ini habis, unsur set habis ya, unsur set habis bereaksi. Kalau ada ditanya siapa reaksi pembatas, reaksi pembatas itu adalah unsur yang habis ya. Unsur yang habis tadi unsur apa? Set. Ya. Ini keterangannya. Biar lengkap ya, aku kasih keterangan lengkap.
Ya gitu. Jadi untuk hukum dasar massa, adik-adik harus tahu perbandingan massanya dulu, itu yang penting. Bisa dicari lewat perbandingan AR kalau udah lihat di video penjelasan, atau pada saat bereaksinya berapa gram, itu bandingkan. Nah ini mungkin kalau ada yang bingung, kok 80 sama 32. Ini awalnya tadi ini dikali 10 dulu. Lalu ini dibagi 16 ya, supaya lebih sederhana. Nah ini ada soal berikutnya ya adik-adik. Di sini ada keterangan pada suhu dan tekanan yang sama. Nah itu biasanya biasanya mengenai volume, itu mengenai hukumnya Avogadro atau Gay-Lussac ya, mengenai volume. Ini ada keterangan ada C2H4 dibakar sempurna. Nah kalau adik-adik ada keterangan dibakar, itu mesti reaksinya adalah ditambah oksigen, gas oksigen. Nah kenapa ini apa ini? Ini lambang wujudnya ya wujudnya gas. Jadi dia kan ada keterangan gas C24. Nah gas G, lambangnya G. Jika L itu liquid, kalau Ag itu larutan, kalau S itu solid, padatan. Itu wujud-wujud suatu senyawa ada 4. Ini gas oksigen, ini untuk pembakarannya ya, senyawa yang dibakar itu apa? Pasti dengan oksigen ya. Nah dia ada keterangan membentuk karbon dioksida dan uap air. Nah gas karbon dioksida itu ya gas. Ini ada keterangan uap air itu ya gas. Nah air itu wujudnya bisa gas atau liquid ya. Liquid itu cairan ya. Di sini uap air tuh gas uap. Dia bilang yang dibakar ini 3 liter ya. Nanti ditanya berapa volume udaranya. Nah di sini ada keterangan udara mengandung 20% oksigen. Nah jadi kita harus cari volume oksigennya dulu, baru nanti dapat volume udaranya. Berikutnya volume total dari gas-gas yang dihasilkan. Nah jadi nanti kita akan menghitung volume CO2 dan H2O, lalu ditotal dan volume total gas yang dihasilkan. Yang dihasilkan itu artinya ruas kanan ya. Ini bicara volume. Volume itu hukum dasarnya untuk yang Gay-Lussac sama Avogadro. Ada 2 teori. Untuk volume, adik-adik harus mencari perbandingannya volume juga. Nah perbandingan volume bisa didapat dari perbandingan koefisien penyetaraan. Loh, berarti kita harus nyetarain dulu. Nah, itu nanti jadi perbandingan volumenya. Kalau massa kan menggunakan perbandingan AR, ya kan? Atau perbandingan massa pada saat bereaksinya. Atau bisa persentase, itu kalau massa. Jadi kalau volume harus penyetaraan. Jadi ini kita setarakan dulu. Nah, kalau ada bingung cara nyetarakan, bisa lihat di video penyetaraan ya, penyetaraan kimia. Nah, ini C-nya 2. Kita serahkan ini kali 2 ya, karena C-nya ini 1 kali 2. Ini hanya 4, berarti kali 2. Kan supaya 4, supaya sama. Setarakan ya. Nah, berarti di sini oksigennya 4 ditambah 2 berapa? 6. Ini kan 4, 2 kali 2, 2 kali 1, 2. Berarti total oksigennya 6, berarti ini kali 3 ya. Jadi perbandingan volumenya ini adalah 1 banding 3 banding 2 banding 2. Jadi koefisien penyetaraan ini kalau ada keterangannya 1 ya. Jadi 1, 3, 2, 2. Nah sekarang kalau adik mau nyari berapa volume oksigen, ini nggak perlu di MBS. Nah kalau adik udah lihat di video penjelasan kan ada yang perlu di MBS sama enggak. MBS tuh kapan tuh? Nanti di sini ada juga di latihan soalnya ya. Tapi kalau udah lihat video penjelasan yang hukum Lavoisier sama Avogadro harusnya udah paham sih. Ini nggak perlu di MBS karena cuma ada satu yang tahu, ya ini 3 liter. Nah kalau mau tahu oksigennya berapa, langsung pakai perbandingannya. Jadi 3/1 kali 3. Berarti hasilnya ini 9 liter ya. Nah ini oksigennya 9 liter. Karbon dioksidanya 2/1. Jadi yang jadi acuan ini. Karena ini yang dibakar, yang dikatai soal. Sebenarnya gitu. Jadi 2/1 dikali 3 berapa ini? 6 liter. Airnya 2/1 dikali 3. Ya 6 liter juga ya. Nah, berarti kita dapat di sini volume oksigen sebanyak 9 liter, volume CO2-nya sebanyak 6 liter, dan volume gas uap airnya ini adalah 6 liter. Kalau kita jawab yang A, berapa volume udara? Nah, volume udara, dan udaranya mengandung 20% oksigen. Jadi maksudnya ini hanya 20%-nya. Berarti logika kita udaranya apa? Lebih banyak dong. Jadi udaranya itu anggaplah 100%-nya gitu. Jadi volume udara adalah 100% dibagi 20% dikali volume oksigen. Ya kan? Logika kita lah,
udaranya mengandung 20% oksigen. Berarti oksigennya kan sedikit gitu, udaranya banyak. Berarti 100 per 20 kali volume oksigennya berapa? Atau 5 kali lipatnya ya, kan ini cuma 20% oksigennya. Berarti 5 kali berapa nih? 9. Berarti volume udaranya 45 liter. Nah, yang B, volume gas yang dihasilkan total. Volume total gas yang dihasilkan. Jadi, ya volumenya CO2 ditambah volume 2O. Nah, ini berapa ini? 6 tambah 6 ya. Berarti jawabannya 12 liter. Nah, ini. Jadi kalau adik-adik mau mencari volume, intinya pakai koefisiennya penyetaraan gitu. Kalau massa, ya dicari pakai perbandingan AR atau perbandingan massa pada saat bereaksi atau persentase ya. Intinya gitu. Jadi hukum dasar kita bicara mengenai massa dan volume. Jangan lupa dukung Kuku ya dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih. Kita masuk soal berikutnya ya. Adik-adik di sini ada keterangan 30 liter suatu oksida nitrogen, indeks OY ya, oksida nitrogen. Maksudnya oksida nitrogen itu nggak jelas oksidanya ada berapa, nitrogennya ada berapa. Makanya dimisalkan X dan Y. Dengan 25 liter gas klorin menghasilkan 30 liter NOCl ya. Lalu dia bilang ternyata ada sisa gas klorin sebanyak 10 liter. Nah, kalau ada keterangan sisa, berarti kita harus kata MBS. Apa MBS itu? Mula-mula bereaksi sisa. Sebenarnya seperti itu. Untuk volume, tadi kan sudah ada di soal sebelumnya bahwa perbandingan volume adalah perbandingan koefisien. Kita mau nyetarain, ini nggak bisa. Ini kan X sama Y. Belum jelas ada berapa banyak nitrogen dan oksigen. Berarti nyarinya gimana? Ya ini kan pertanyaan A. Cari rumus molekulnya oksida nitrogen. Nah, berarti kita harus cari koefisiennya malah. Mencari koefisiennya dengan cara volume yang diketahui. Nanti perbandingan volume itu akan menjadi koefisiennya. Itu loh, maksudnya gitu, dibalik ya. Kalau ada MBS, ini adik-adik jangan lupa di video sebelumnya yang penjelasan 30 liter itu kalau ini mula-mula ini pasti strip. Nah, 30 liternya taruh pada saat bereaksinya. Nah, atau pada saat sisanya juga nggak masalah. Karena kalau ruas kanan itu mula-mula pasti strip istilahnya gitu. Nah, bereaksinya berapa liter, ya sisanya berapa liter ini sama. Ya, gitu. Itu untuk MBS-nya volume. Untuk MBS-nya massa juga sama sih. Mula-mulanya ya strip. Kalau massa itu yang MBS juga gitu. Ya pokoknya kalau ada MBS mula-mula untuk yang ruas kanan itu strip. Strip ini maksudnya nggak ada nilainya, maksudnya belum bernilai. Karena dia belum bereaksi kan, masih mula-mula. Nah, setelah bereaksi nanti akan menghasilkan ini 30 liter. Itu karena dia MBS. Kalau bukan MBS, bukan mula-mula bereaksi sisa, 30 liternya ya pasti di mula-mula. Kalau bukan MBS lo ya. Nah, sekarang gini. Ini ada sisa 10 liter. Nah, bereaksinya berapa? Ya 15. Kok bisa kok? Ya kan awalnya 25. Sisa 10. Berarti yang bereaksi kan 15. Supaya sisa 10. Atau 25 kurangi 10 gitu aja boleh, 15. Kalau ini sisa, otomatis yang kiri ini pasti habis. MBS tuh gitu. Jadi MBS tuh yang kiri satu sisa, satu habis. Nah, yang ruas kanan pasti ada sisanya lah, karena dia yang dihasilkan. Jika ini habis, otomatis nih ya 30 yang bereaksi. Pada volume yang boleh menjadi perbandingannya ketika ini terjadi MBS ya, itu pada saat bereaksinya juga seperti massa. Untuk yang bereaksinya ya seperti massa. Jadi perbandingan volume pada saat bereaksi ini adalah 30 banding 15 banding 30. Kita kecilin bagi 15 ya. Jadi ini 2 banding 1 banding 2. Berarti koefisien ini adalah 2, 1, 2. Jadi gitu. Jadi perbandingan volume itu bisa dicari pada saat bereaksinya ini. Berapa? Nah, itu jadi koefisiennya. Oke. Logo misalkan di sini tadi nggak ada keterangan sisa. Nggak ada keterangan sisa 10 liter. Nah, tapi dia diketahui 30 liter, 25 liter, 30 liter. Tapi nggak ada keterangan sisa ya. Berarti itu maksudnya soal mungkin tepat habis. Tepat habis itu artinya apa? Tepat habis itu berarti nggak perlu MBS. Berarti otomatis 30, 25, 30 ya sudah, itu nggak perlu MBS. Itu langsung kalian bandingkan 30, 25, 30 bandingkan. Nah, itu jadi koefisiennya. Itu kalau nggak perlu MBS. Misalkan ada adik bingung, kok kapan ya kita nggak perlu MBS? Nah, nggak perlu MBS tuh jika di soalnya udah ada keterangan ya tepat habis ya. Jadi tepat habis bereaksi. Tepat habis bereaksi itu maksudnya dua-duanya habis, nggak ada yang sisa.
ya, atau bereaksi sempurna. Bereaksi sempurna ya gitu juga ya. Jadi pokok intinya kalau ada keterangan sisa juga bisa gitu, kalau ada keterangan sisa berarti kita perlu MBS, itu juga bisa. Nah, sekarang kita akan mencari nilai X dan Y ya. Kan kita udah dapat nih koefisiennya 212. Berarti nitrogennya yang ruas kiri, jadi kita nyamakan jumlah unsur sekarang. Untuk yang nitrogen yang ruas kiri adalah 2X, kan X-nya dikali 2 ya maksudnya. Sebanyak 2X, yang kanan nih 1 kali 2, berarti sama dengan 2. Jadi ini seperti mencetarakan dulu, cuma kita ini kan masih X dan Y, jadi kita samakan jumlah nitrogennya gitu loh. Ini untuk yang nitrogen, nanti sendiri-sendiri, nanti yang oksigen gitu. Jadi nanti ini X-nya adalah 1 ya, 2/2. Nah sekarang yang oksigen gitu, oksigennya 2 kali Y. Di sini nggak ada oksigen ya, kalau ada lagi nih ditambahkan, ini kan klorin beda. Nah sama dengan 2 kali 1 ya, oksigen. Jadi lihat oksigennya ini kan 1, kalau nggak ada keterangan tuh 1 kali 2 2, berarti Y-nya 2/2 1. Loh kok yang klorin gimana? Nggak usah, ini klorin kan nggak ada hubungannya dengan X dan Y. Nah kita udah dapat kan X-nya 1, Y-nya 1, berarti senyawa ini adalah N1O1 atau NO gitu juga boleh langsung. Nah NO itu nitrogen monoksida ya, monoksida senyawanya. Nah ini udah dapat, ini namanya rumus molekul atau rumus senyawa, ini jawaban yang A. Nah jawaban yang B, kalau ditanya berapa massa molekul relatifnya atau MR daripada senyawa nitrogen oksida tadi, oksida nitrogen tadi. Nah ini kan udah dapat senyawanya NO. Nah untuk menghitung MR, berarti ini MR-nya NO ya. MR itu apa kok? Kalau adik-adik masih ingat, kita waktu belajar massa atom relatif, massa molekul relatif, itu sudah ada juga di videonya. Mungkin adik-adik kalau mau lihat bisa ya. Jadi MR itu adalah jumlah daripada AR yang unsur-unsur yang berada pada senyawa tersebut. Di sini ada unsur nitrogen dan oksigen. Nah kita jumlah AR itu atom relatif. Kalau MR ini molekul relatif ya. Jadi ARN sebanyak 1 karena nitrogennya ada 1, ditambah ARO ya sebanyak 1. Karena ini kebetulan N-nya 1, O-nya 1 ya, jadi kali 1 semua. Nah AR-nya N itu berapa? Hafalan ya, AR-nya N itu 14. Atom relatifnya nitrogen itu 14. Jadi dihafal, ini hafalan. Kadang ya di soal dikasih tahu sih ya, ada keterangan di soal. Nah AR-nya oksigen itu 16. 1 kali 16 ya 16. Berarti jawabannya ini 30. Nah, kita masuk soal berikutnya ya adik. Di sini ada 6 gram karbon direaksikan dengan 20 gram oksigen. Nah, kenapa kok nulisnya O2? Nah, dalam suatu reaksi kimia, kalau kita bicara oksigen itu pada umumnya bentuknya gas oksigen yaitu O2, bukan unsur oksigen. Jadi ditulisnya ya O2 aja. Menjadi karbon dioksida. Nah, karbon dioksida O-nya 2. Jadi adik-adik harus hafal juga tata nama ya. Kadang-kala reaksinya itu tidak diberitahu senyawanya langsung. Jadi berdasarkan nama. Itu juga harus hafal ya. Karbon dioksida itu apa? CO2 gitu-gitu harus hafal tetap. Tata nama senyawa itu tetap dipelajari. Ditanya berapakah massa karbon dioksida yang dihasilkan? Ini bicara apa? Massa. Berarti massa kita kembali lagi ingat hukumnya Lavoisier sama Proust. Loh kok berarti masanya langsung dijumlah dong, 6 tambah 20 hasilnya 26. Loh nggak boleh gitu juga, itu kan loh kan itu hukumnya Lavoisier. Entar dulu, kalau hukum massa sebelum adalah massa sesudah, bisa kita jumlah langsung asalkan sesuai juga dengan apa? Perbandingan massanya. Nah ini kan belum tahu perbandingan massanya berapa, kita harus cari dulu. Nggak boleh langsung 6 tambah 20 26, itu nggak boleh ya. Harus tahu perbandingan massanya dulu. Kalau sesuai baru boleh dijumlah gitu ya. Itu Lavoisier seperti itu. Memang dia bicara massa sebelum reaksi adalah sesudah reaksi, tapi itu ada syaratnya ya, ada syaratnya, nggak bisa langsung dijumlah. Kecuali kalau memang dia bicara di soalnya tepat bereaksi. Nah tepat bereaksi bisa dijumlah langsung, tapi tetap usahakan dicek dulu ya perbandingan massanya. Jadi CO2 ini kita kan jelas ya, ini senyawanya CO2. Berarti kita bisa menggunakan
perbandingan masanya dengan membandingkan AR ya, AR-nya. Jadi gini, C-nya ada 1, berarti 1 kali ARC dibanding O-nya ada 2 kali ARO. Nah, kalau adik udah lihat di video penjelasan, ada beberapa unsur AR yang harus dihafal ya, yaitu CHONS. C itu 12, O 16, itu dihafal ya, H itu 1, N itu 14, S itu 32. Itu yang perlu dihafal. Yang lainnya biasanya dikasih tahu di soal. Jadi C ini 12 dibanding 2 kali O itu 16. Berarti ini 12 dibanding 32. Ini hafalan ya. C itu 12, O itu 16 itu hafalan. Sebenarnya hafalan. Nah, kita sederhanakan, kita kecilkan bagi 4 aja ya. Dibagi 4. Berarti ini 3 banding 8. Nah, ini dapat nih. Jadi ini perbandingannya 3 banding 8. Nah, kita lihat yang dirasikan 6 gram dan 20 gram. Ini kalau dikecilin dibagi 2 ini 3 banding 10. Nggak sama. Nggak sama. Berarti harus diapakan? Berarti kita pakai hukumnya bukan Lavoisier, nggak boleh dijumlah langsung, tapi pros. Loh kok kalau ini diganti 16 gram gimana? Nih ganti 16. Misalkan yang dirasikan oksigennya 16 gram, misal ya. Misal. Kita bandingkan bagi 2, 3 banding 8. Sesuai. Baik, kalau ditanya, berapa karbon dioksida yang dihasilkan? Adik-adik langsung tambahkan. 6 tambah 16, 22 gram. Selesai. Nah, gitu. Tapi itu karena sama. Kalau nggak sama, ini ganti ya. Ini 20, kan nggak sama nih. Berarti harus dibuat MBS. Kita pakai hukumnya pros. Nah, ini strip mula-mulanya. Terus mana yang habis? Ya tadi ya, kalau mau MBS, kalau mau tahu mana yang habis, kecil-kecilan dulu mana yang lebih kecil. Bukan langsung 6 gram sama 20 gramnya, bukan ya. Tapi dibagi sama pembandingnya dulu. Jadi 6 bagi 3 itu berapa? 2. 20 bagi 8 itu 2, ya. 2, lebih lah ini. 2,5 ya. Ya 2,5 ini. Nah, berarti ini lebih kecil yang 2. Berarti otomatis ini habis. Loh kok kan dari angkanya udah kelihatan ini 6 ini 20 ya, kecilan 6 lah, ini pasti habis. Kan gitu ya? Enggak juga ya. Contoh, kalau koko ambil ini 10 gram gimana? Misalkan nih, atau 12 gram lah. 12 dibagi 8 berapa? 1,5. Sama ini 2, 6 bagi 3. Kan kecilan 1,5. Berarti yang 12 yang habis, bukan yang 6. Nah, gitu ya. Jangan langsung dilihat nilai masanya, nggak boleh. Ya, contoh gampangannya gini aja ya, Dik ya. Kalau nggak mau kecil-kecilan gini kan bingung. Sini. Kalau ini anggaplah sebuah makanan, 6 gram sama 20 gram. Nah, yang makan ini 3 orang. Banyaknya yang makan ada 3 orang. Jadi 6 gram ini dimakan oleh 3 orang. 20 gram dimakan sama 8 orang. Berarti otomatis kan porsinya 1 orang per orangnya kan beda. Jadi ternyata setelah kita bagi per orangnya itu yang ini dapat 2 gram, yang ini 2,5 gram. Nah, ternyata lebih kecil ini. Nah, ini lebih cepat habis, dimakannya lebih cepat. Nah, sekarang kita cari yang oksigennya ya, Adik. Ini berapa gram yang bereaksi? Jadi 8/3 kali 6. Tadi sudah ada ya di contoh sebelumnya kenapa 8/3, jadi bentuk L terbalik. Jadi 8 bagi 3 kali 6, atau yang ditanya dibagi yang diketahui dikali yang diketahui. Ini kan yang diketahui duluan karena dia habis. Nah, 6 bagi 2, 6 bagi 3 ini 2 kali 8 ini 16. Berarti 20 kurangi 16 gram ini 4 gram. Berarti sisa oksigen berapa? 4 gram. Yang bereaksi oksigennya 16 gram. Nah, berapakah massa CO2 yang terbentuk? Ya ini, 6 tambah 16 berapa? 22 gram. Nah, ini jawabannya. Jadi, massa CO2 yang terbentuk itu sebanyak 22 gram ya. Nah, nih yang ditanya soalnya ini ya, massa CO2 yang terbentuk. Kalau ditanya sisanya siapa? Oksigen. Berapa gram? 4 gram. Yang habis siapa? Karbon ya, itu. Ini ada soal berikutnya, ada di sini ada 2 liter gas nitrogen. Nah, ingat kalau gas nitrogen tuh senyawanya N2 ya, bukan N. Kalau N tuh unsur nitrogen. Dirasikan dengan 3 liter gas oksigen menghasilkan 2 liter NXOY ya. Nah, nanti ditanya rumus molekulnya NXOY itu apa. Nah, ini di sini perlu di MBS enggak? Nah, itu biasanya gitu dulu. Kalau kita lihat di sini nggak ada keterangan sisa. Nggak ada yang sisa siapa. Otomatis nggak perlu di MBS ini. Artinya ini tepat bereaksi. Jadi otomatis 232 ini langsung kita bandingkan ya. Perbandingannya tetap ya. Ini udah sederhana. Berarti ini langsung jadi koefisien 232. Nah, ini lebih sederhana soalnya. Jadi nggak perlu di MBS. Kalau yang tadi kenapa perlu di MBS? Di soal sebelumnya
karena ada keterangan sisanya. Nah, berarti kita nyari X dan Y sama seperti yang soal sebelumnya ya. Ini jawab yang A dulu. Berarti untuk nitrogen 2 kali 2 4 ya. 2 kali 2 itu langsung aja ya. 4 sama dengan 2 kali X. Berarti X nya 2 dapat. Nah, untuk yang oksigen 2 kali 3 6 sama dengan oksigennya ini Y kali 2 ya, atau 2 kali Y. Berarti Y nya 3. Nah, berarti senyawa ini adalah NXOY, X nya 2, Y nya 3. Berarti apa? N2O3. Nama senyawanya dinitrogen trioksida ya. Ini hasilnya. Kalau tanya MR-nya ya apa? Nah, kalau misalkan tanya MR-nya sekalian ya. MR N2O3 berarti 2 kali air N ditambah 3 kali air O. Tapi yang ditanya ini ya, ini rumus molekul atau rumus senyawa ya, rumus molekul ya. Yang ditanya ini rumus molekulnya. Ini coba tambahan aja, ditambahkan. Air N ini 14, air O itu 16. Berarti 28 ditambah 48. 76 ya. Ya, 76. Nah, kita masuk pertanyaan D ya. Ini yang direaksikan ini sebanyak 10 liter dan 6 liter ya. Gas nitrogennya 10 liter, gas oksigennya 6 liter. Ditanya berapakah N2O3 yang terbentuk ya, volumenya. Nah, ini volume. Nah, volume ini ya hukumnya Gauss atau Avogadro ya, sama. Perbandingan volume adalah perbandingan koefisien. Nah, kita lihat. Perbandingan koefisien 2:3. Perbandingan volumenya ini kalau dibagi 2 5:3. Beda ya. Kalau beda berarti kita harus buat MBS. Loh kok misal sama ya? Misalkan sama. Berarti volumenya boleh dijumlah? Nggak boleh ya. Volume itu tidak boleh dijumlah. Yang boleh dijumlah hanya massa. Itu kalau sama. Misalkan lah, ini kok ganti. Misalkan 4. Ya, 4 liter sama 6 liter. Itu kan 2:3. Nah, berapakah volume N2O3-nya? Ini misalkan 4 ya. Ini ada dia tidak boleh. Oh, 4 tambah 6, 10 liter. Nggak perlu di MBS. Nggak boleh, salah besar. Ya, karena volume sebelum tidak sama dengan volume sesudah, itu tidak ada hukum seperti itu. Kalau massa ya ada hukumnya. Jadi, kalau sama ya apa kok? Nah, kalau sama, berapakah volume N2O3? Ya tetap harus pakai koefisien. Jadi, bisa adik-adik pakai yang 4 liter atau 6 liter bebas. Misalnya gini, kalau pakai yang 4 liter berarti 2/2 kali 4. Hasilnya berapa nih? 4 liter. Atau adik-adik pakai yang 6 liter. Jadi gini, 2/3. Jadi harus pakai perbandingan koefisiennya. Sama 4 liter lah. Sama kan? Bebas mau pakai yang mana. Tapi harus pakai koefisien. Tidak boleh dijumlah. Kalau volume itu tidak boleh. Ya. Nah, sekarang kenyataannya ini tadi apa? Ini jawabannya kalau tadi 4 liter 6 liter, volume N2O3-nya 4 liter ya. Saya tadi 4 liter 6 liter. Kalau sama. Terserah mau adik-adik mau pakai yang acuannya 4 liter atau yang acuannya 6 liter bebas, hasilnya sama. Itu kalau perbandingannya sama. Nah, kenyataannya ini tadi 10 liter 6 liter ini nggak boleh. Loh kenapa kok? Gini aja logika kita. Kalau kita ambil yang 10 liter yang jadi acuan, 2/2 kali 10, hasilnya 10 liter. Kalau 2/3 kali 6 berapa? 4 liter. Beda kan? Loh, yang mana yang diambil? Nggak sama. Karena perbandingannya nggak sama, volumenya sama koefisiennya ya. Maksudnya gitu. Jadi ini harus di MBS ya. Maka ini strip. Nah, mana yang habis dulu? Ya sama, kita nyari mana kecil-kecilan seperti yang MBS-nya massa. Jadi tapi dibaginya sama koefisien ya. 10 bagi 2 berapa? 5. 6 bagi 3 berapa nih? 2. Kecilan yang 2 ya. Ya kan? 5 sama 2 ya. Berarti ini yang 6 liter habis duluan. Ya, karena ini lebih kecil. Nah, berapakah yang bereaksi untuk yang gas nitrogen? Berarti 2/3 dikali 6. Berapa ini? 4 liter. Berarti sisanya 10 kurangi 4. 6 liter. Jadi sisa gas nitrogennya sebanyak 6 liter. Nah, kalau ditanya berapa volume N2O3 yang terbentuk, nggak boleh ada adik 4 tambah 6 langsung, nggak boleh. Tetap kita kembali ke acuan yang 6 liter. Berarti 2/3 kali 6. Loh kok kenapa pakai yang 6 liter? Karena ini yang tadi yang habis duluan. Pokoknya yang habis duluan itu yang jadi acuan. Jadi maksudnya jadi acuan untuk pindah tempat. Jadi gini. Jadi kan 6 liter. Mau nyari ini berarti 2/3 kali 6. Kalau mau nyari yang ini 2/3 kali 6. Kebetulan sama-sama 2 ya. Nah, maksudnya gitu. Pokoknya yang jadi acuan yang habis itu yang dikalikan tuh ya.
Jadi hasilnya ini 4 liter. Nah, jadi jawabannya nanti ini sisanya juga 4 liter, bisa ditulis sama persis pokoknya. Kalau yang ruas kanan B sama S-nya sama ya nilainya. Ya kalau ditanya berapakah volume N2O3 yang terbentuk atau yang dihasilkan, 4 liter. Sisa volume gas nitrogennya 6 liter. O2-nya apa? Habis. Ya gitu. Nah kita lihat ini kan tidak langsung dijumlah ya. Kalau volume tidak boleh 4 tambah 6 terus 10 liter, nggak boleh ya, harus pakai koefisien. Tapi kalau massa boleh. Jadi misalkan 4 gram 6 gram, berapakah massanya ini? Langsung 10 gram, karena perbandingan massa bukan perbandingan koefisien. Kalau volume iya gitu ya. Kalau massa hukumnya ya massa sebelum adalah sama dengan massa sesudah reaksi, itu massa. Bagi yang belum join member, jangan lupa klik join ya di bawah. Dengan join member, adik-adik bisa nonton video secara lengkap. Terima kasih. Kita masuk soal berikutnya ya adik-adik. Di sini ada gas campuran ya. Jadi ada 15 liter campuran gas propana dan etana ya, dibakar. Jadi kalau ada adik lihat kata dibakar atau terbakar sempurna ya. Sempurna itu artinya ini nanti dua-duanya habis. Jadi yang oksigennya mungkin sisa gitu ya. Kalau tepat habis tuh dua-duanya habis. Nah maksudnya oksigen itu apa Bu? Di soal sebelumnya kalau kata dibakar itu berarti ditambah oksigen. Loh kok kalau campuran itu nulisnya harus 2 reaksi? Iya harus 2, nggak boleh satu langsung C38 tambah C26 tambah O2. Bukan, tapi reaksinya misah kalau campuran ya. Nah dia dibakar menjadi CO2 dan air ya. Dia ada keterangan uap air ya, ini wujudnya berarti gas semua, ini gas, ini CO2 pasti gas ya. Nah ini yang tadi yang dibakar nih wujudnya gas. Nah di soal ada keterangan volume udaranya 300 liter mengandung 20% oksigen, sisanya nitrogen. Jadi maksudnya nitrogennya 80%-nya ya. Kita lihat di soal ini adalah sebuah soal campuran. Kalau campuran, di sini yang dicampur sebanyak 15 liter, kita menggunakan pemisalan. Yang atas koko misalkan A liter, yang bawah berarti 15 min A liter. Loh maksudnya gimana? Lah logika kita kan totalnya 15 liter kan. Jadi kalau di atas ini A, berarti yang bawah 15 min A. Bukan A min 15 ya, kan 15 totalnya. Jadi ya misalkan gini, kalau ini 5 liter, otomatis sih berapa liter? Kan 10 liter, supaya totalnya 15. Atau kalau ini A, 15 min A. Kenapa dimisalkan? Karena 15 liter kan campurannya, kita nggak tahu masing-masing berapa. Nah, apakah ini perlu di MBS? Nggak perlu. Kenapa? Di sini ada kata sempurna. Sempurna itu berarti kita langsung aja pindah tempat, kita ke oksigennya. Kenapa? Karena di sini yang diketahui oksigennya nanti. Kita hitung dulu ya. Volume oksigennya adalah 20% dari 300. Kan oksigennya, udaranya 300, oksigennya 20%, berarti volume oksigennya ya 20% dari 300, berapa ini? 60 ya, 60 liter. Jangan lupa volume itu kalau mau dipindah tempat, maksudnya ini berapa liter oksigennya, harus menggunakan apa? Koefisien. Jadi kita harus apa? Nyetarain dulu biar tahu perbandingan volumenya. Ini C-nya 3, berarti kita ini kali 3 supaya sama. Hanya 8 berarti kali 4. 3 kali 2 6, 6 tambah 4 nih 10, berarti kali 5 nih. Udah setara ya. Ini C-nya 2, berarti kali 2, hanya 6, berarti kali 3. 4 tambah 3 berapa? 7, berarti 7 per 2 ya. Nah kalau ada ditanya, berapa volume oksigennya ini? Berarti 5 per 1. Nah ini yang jadi acuan aja, yang diketahui. Tapi kan dimisalkan A, ya nanti dalam A. 5 per 1 kali A, jadi 5A. Kan anggapannya ini yang diketahui campurannya 15 liter. Jika ini A liter, ini 15 min A. Berarti oksigennya ini berapa ya? 5 per 1 kali A. Kalau yang oksigen yang bawah 7 per 2 dibagi 1, ini kan koefisien 1, dikali 15 min A. Ini kalau dikali masuk berapa ini? 7 kali 15 berapa? 105 per 2 dikurangi 7 per 2A liter ya. Sekarang keterangannya tadi kan dibakar dengan udara 300 liter mengandung 20% oksigen, oksigennya 60 liter. Otomatis kita akan tahu bahwa total oksigen ini itu sebanyak 60 liter. Berarti artinya 60 adalah 5A ditambah berapa ini? 105 per 2 kurangi 7 per 2A. 7 per 2 bagi 1 kan 7 per 2, kalikan 105 per 2, 7 per 2 kali A ya.
min 7 per 2A. Biar mudah ini kita kali 2 semua ya, supaya pecahan 2-nya hilang. 60 kali 2 ini 120, 5A kali 2 ini 10A, ditambah 105 min 7A. Ini pindah ruas aja yang nggak ada A-nya ini. 120 kurangi 105 sama dengan 10A kurangi 7A. Nah, kotor dulu aja ya. Berarti ini 120 kurangi 105 ini 15. Nah, 10A kurangi 7A ini 3A. Berarti A-nya dapat 15 bagi 3 ya. 15 bagi 3 itu 5 liter. Nah, dapat nih. Berarti kita akan tahu bahwa jawaban A kan ditanya perbandingan C38 sama C26. Berapa liter banding berapa liter. Berarti yang A, volume C38. Ini kan A liter. Tadi A-nya 5. Berarti 5 liter. Volume C26 15 min A. 15 min A-nya 5. Berarti ini 10 liter. Nah, kalau adik ditanya berapa perbandingannya, berarti perbandingan volume C38 banding C26 adalah 5 banding 10 liter. Berarti 1 banding 2. Nah, ini jawabannya. Nah, yang B adik tanya komposisi gas-gas setelah pembakaran ini selesai semua ya. Jadi maksudnya volume oksigennya berapa, volume CO2-nya berapa, semuanya lah ya. Nah, untuk ya B, tapi kalau volume oksigen udah jelas sih, berapa tadi? 60 liter ya. Nah, sekarang kita mencari volume CO2 sama H2O-nya dulu. Kita ambil di sini, tadi kan A-nya udah dapat 5 liter nih. Yang ini tadi 10 liter ya. Ya kan? Setelah 15 min 5 ya. Berarti kalau tanya berapa karbon dioksidanya ini adalah 3/1 dikali 5. Berapa nih? 15 liter. Kalau airnya 4/1 kali 5. Jadi pokoknya volume itu selalu menggunakan koefisiennya udah. Ya, koefisien penyetaraan. Jadi adik-adik harus benar-benar bisa nyetarain gitu. Nah, kalau yang ini 2/1 kali 10. Berarti ini 20 liter. Airnya ini 3/1 kali 10. Berarti 30 liter. Nah, kalau ditanya berapa volume CO2-nya? 15 tambah 20. Berarti 35 liter. Nah, ini komposisi gasnya ya. Ya maksudnya volumenya ini semua berapa? Volume airnya ini 20 ditambah 30. Berarti 50 liter. Nah, ini selesai nih. Jadi kalau kerja campuran tuh gini. Jadi adik-adik pakai pemisalan ya. Dimisalkan intinya. Nanti udah dapat pemisalannya itu apa dalam A, ya A-nya berapa. Bebas sih mau huruf A, mau huruf B, mau huruf X. Bebas pemisalan tuh. Nah, misalkan adik-adik kepingin tahu gunanya nitrogen ini apa kok. Ya dalam reaksi tadi kan nggak ada nitrogen sama sekali. Ya nggak dipakai sebenarnya kalau hubungannya dengan reaksinya. Tapi kalau misalnya ditanya berapa volume nitrogennya, bisa. Volume nitrogennya adalah, ini kan 20% oksigen, otomatis ini kan 80%-nya. Berarti volume nitrogen dalam udara adalah 80% dikali 300. Berapa nih? 240 liter. Atau sisanya ya langsung 300 kurangi 60 juga boleh. Sisanya kan nitrogen. Tapi hubungannya sama soal dalam reaksinya nggak ada. Karena memang dalam reaksinya itu nggak ada bicara mengenai nitrogen gitu. Ya nggak dipakai juga. Tapi kalau ditanya ya bisa dihitung juga. Nanti untuk soal-soal berikutnya adik-adik bisa tonton di video selanjutnya ya. Supaya memperbanyak latihan. Terima kasih adik-adik sudah nonton video kali ini. Semoga berguna dan bermanfaat ya buat kalian semua di sekolah.